Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Revanur Mulyadi dengan NPM 241063105073 dari kelas 3A. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana saya mengolah data dari poster yang sudah dibuat untuk tugas akhir mata kuliah AI dan data analis yang diampu oleh Pak Ridwan. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Pertama, saya akan cari terlebih dahulu mengenai jurnal yang sekiranya sesuai dengan judul yang saya pilih. Dan di sini saya sudah menemukan satu jurnal mengenai implementasi algoritma regresi linear berganda untuk memprediksi prestasi siswa. Nah, di sini saya mencari beberapa data yang telah berhasil didapatkan dalam jurnal ini. Kita coba lihat data yang diperoleh dari ini ada beberapa modeling dari rumus algoritmanya seperti apa. Ini juga akan saya gunakan dalam pemrosesan olah data untuk penelitian kali ini. Kemudian ada skor pengaruh, persentase pengaruh. Nah, kita langsung ke data yang diperolehnya. Nah, di sini dalam jurnal kali ini kita ada beberapa variabel, lebih tepatnya 5 variabel. Pertama variabel 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini untuk targetnya, nanti kita akan jadikan si target ini sebagai persentase atau skornya, skor akhir nanti seperti apa. Nah, di sini ada transformasi data jawabannya. Kemudian di sini juga sudah dijelaskan sebenarnya tentang modelingnya, mengenai model pengaruh fitur terhadap prediksinya. Kemudian juga di sini ada perbandingan skor akhir tiap variabelnya. Cuman di jurnal kali ini itu menurut saya sudah cukup bagus ya, tapi dalam persentase modelnya itu dari si penulis jurnalnya ini, dia bilang masih kurang, sehingga dalam penelitian kali ini saya akan coba membuat sebuah model yang terbaru, tapi datanya pun juga baru. Dan untuk data-data dari sini itu tidak akan saya pakai ya, tapi saya akan menggunakan beberapa perumpamaan atau ya asumsi saya pribadi, tapi masih menggunakan judul penelitian yang sama, kemudian juga variabel yang sama juga. Kita langsung saja masuk ke RStudionya. Di poster yang sudah saya buat itu ada 2 grafik. Kita coba clear terlebih dahulu. Nah, ini grafik yang pertama ya. Waduh, jadi ke-spill nih. Sebentar. Oke. Nah, ini script R yang saya buat untuk mengolah data yang saya buat sendiri juga dengan asumsi yang tidak jauh berbeda dari jurnal yang tadi saya tampilkan sebelumnya. Kita langsung masuk saja ke projectnya. Di sini saya mengambil judul analisis faktor prestasi siswa dengan multiple linear regression. Jadi di sini metode yang saya gunakan itu adalah multiple linear regression atau regresi linear berganda.
Kita langsung saja masuk ke bagian 1. Nah, di sini saya mengenerate atau membuat ulang dataset dari perumpamaan saya pribadi. Kita coba buat beberapa variabel sesuai yang tadi ada di jurnal. Mengenai variabel pertama itu mengenai fasilitas, kedua itu les tambahan siswa, kemudian variabel 3 kebiasaan, variabel 4 motivasi, dan variabel 5-nya dukungan dari orang tua. Nah, sebelum kita lanjut ke pengkodean berikutnya, di sini saya menggunakan set 42 untuk mengunci angka acak agar hasil ke bawah-bawahnya itu tetap konsisten. Nah, ini total siswa atau jumlah sampel yang akan kita olah itu ada 100, sesuai yang tadi di jurnal juga 100 itu. Nah, di sini kita coba bangkitkan variabel independennya terlebih dahulu. X1 fasilitas, X2 les, X3 kebiasaan, X4 motivasi, X4 dukungan. Nah, di sini saya mengenerate beberapa data yang menggunakan perumpamaan dari R itu sendiri supaya hasilnya juga, hasil ke modelnya itu bisa lebih lebih sesuai lah, lebih bagus daripada yang jurnal tadi. Nah, di sini saya perumpamaan untuk dari variabel pertama itu nilai minimumnya 10 sampai dengan 20. Kemudian les 4 sampai 16. Ini nilai terkecil dan juga nilai terbesar. Kemudian kebiasaan 8 sampai 16, motivasi 6 sampai 12. Dukungan orang tua atau dukungan itu 5 sampai 12. Nah, di sini kenapa di variabel kelima atau dukungan orang tua itu 5 sampai 12? Karena di sini saya asumsikan bahwa di dalam variabel kelima itu ada 3 pertanyaan yang masing-masing pertanyaannya itu bernilai maksimal 4. Ya, 4. Kenapa nilai minimumnya tidak... maaf. Variabel kelima ini saya asumsikan dalam 3 pertanyaan yang masing-masing nilainya itu 4. Terus kenapa nilai minimumnya 5 enggak 3? Karena kan setiap pertanyaan itu ada 1 nilai minimal ya. Nilai minimalnya itu 1. Kenapa enggak 3? Di sini saya mengambil hal yang pastinya umum mengenai dukungan orang tua yang tidak mungkin ketiga seluruh aspeknya itu 1. Jadi saya tidak ambil 3, tapi saya lebihin dikit. Karena ya bagaimanapun kalau semisal orang tua, bagi saya pribadi itu meskipun tidak memotivasi, tapi mungkin membiayai kita dan juga terus mengajari kita dan lain sebagainya. Jadi di sini saya tambahkan nilainya dari nilai minimum 3 itu jadi 5. Kemudian kita lanjut ke kita bangkitkan variabel dependennya atau variabel y-nya. Setelah tadi kita bangkitkan x-nya, sekarang kita coba ke y-nya dengan ini variabel targetnya itu prestasi siswa itu sendiri dalam bentuk persentase nantinya. Nah, kalau tadi di jurnal itu yang unggul adalah variabel 1, kemudian variabel 3. Di sini saya akan mengubah supaya variabel 5 atau variabel dukungan orang tua dan juga variabel ketiga atau kebiasaan itu jadi yang memberikan dampak lebih gitu, yang paling berpengaruh lah untuk siswa itu sendiri. Ini saya buat di variabel 3-nya itu saya kali dengan 1,8, kemudian variabel 5-nya saya kali dengan 2. Jadi ini memungkinkan
variabel 5 dan juga 3 itu bisa naik pengaruhnya. Oke, setelah itu kita rapikan datanya supaya masing-masing data itu maksimalnya di angka 100, karena nilai maksimal di sini kan 100 ya. Jadi kalau semisal ada yang lebih dari 100, ini saya paksakan menjadi 100. Untuk selain itu biarkan saja nilainya segitu. Oke, setelah semuanya kita gabungkan dari data-data X dan Y-nya. Kita gabungkan, ini ada fasilitas, les, kebiasaan, motivasi, dukungan itu sebagai variabel X atau prediktornya. Kemudian ini ada nilai akhir, Y prestasi itu sebagai targetnya, yang mana nanti akan kita hitung lah. Review data, kemudian ini tadi saya simpan datanya terlebih dahulu. Kemudian nah ini kita coba lihat. Oke, nah di sini bisa dilihat untuk data finalnya seperti apa. Ini dalam selanjutnya setelah bagian 1 selesai, kita lanjut ke bagian 2-nya. Setelah kita membuat data yang sesuai dengan keinginan kita coba sekarang ke bagian kedua mengenai data splitting atau biasanya training and testingnya. Kita bagi terlebih dahulu 80% untuk train data, kemudian 20%-nya untuk tes data. Kita coba cek apakah sudah 80-20. Nah, sudah ya. Kita bisa lihat di sini jumlah data training 80, jumlah data testingnya 20. Kemudian kita masuk ke bagian 3 mengenai pemodelannya yang sesuai yang saya ambil. Itu multiple linear regression. Kita coba buat model regressionnya seperti di sini. Nah, kita coba tampilkan hasil statistiknya. Oke, statistiknya di sini sudah tampil. Oke. Nah, di sini ada dua variabel yang nilai nilai PR atau P value-nya itu sama seperti yang di P value. Itu kebiasaan dan dukungan ortu. Jadi ini semakin besar, semakin meningkatkan kemungkinan kita untuk menjadikan dua variabel ini menjadi paling berpengaruh. Nah, kemudian kita coba ke evaluasi modelnya atau prediksi modelnya. Setelah kita coba lihat tadi hasil statistik dari pemodelannya, kita coba prediksi apakah model ini benar-benar cocok, benar-benar bagus itu untuk digunakan dalam kasus ini. Sini kita hitung error dan juga akurasinya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk akurasinya itu kurang lebih ada di 88,7%. Kemudian untuk errornya itu ada di 2,28, dan ini sangat bagus sekali ya, karena 87 kalau kita bulatkan 88,7, jadi itu tinggi sekali. Kemudian nah, kita pastikan di sini. Nah, errornya 2,28, kemudian akurasi modelnya 88,7%. Oke. Perbandingannya.
Ini perbandingannya. Kalau kita lihat di nilai aslinya yang kita buat dari data sebelumnya yang kita generate, itu nilainya 87,6. Nah, sedangkan di prediksi yang kita gunakan pemodelan, itu ada di 86,8. Nggak beda jauh ya. Jadi, bisa dikatakan model ini sudah bagus sekali lah. Nggak beda jauh sama nilai aslinya. Kemudian setelah kita cek pemodelannya yang sudah sangat bagus, kita langsung saja ke visualisasinya. Ini saya gunakan ini untuk simpan filenya ya, karena dibuatkan posternya juga. Kita coba running dari sini ke sini. Maka muncul. Nah, di sini untuk visualisasi akurasinya, nilai asli versus prediksi model. Nah, ini bisa kita lihat ya dari titik-titik data siswanya ini. Terus kalau kita sesuaikan dengan garis ideal, itu sudah terlihat ideal. Jadi dari visual ini sudah bisa kita pastikan kalau data ini linear. Kemudian setelah tadi visualisasi dari modelnya, sekarang kita ke hasil akhirnya nih teman-teman, mengenai pengaruh dari grafik faktor pengaruh dari prestasi siswa. Oke ya, mohon maaf teman-teman, tadi ada beberapa kendala, jadi mohon maaf kalau footage-nya jadi beda ya. Oke, kita lanjutkan. Kita terakhir kita visualisasikan mengenai faktor pengaruh atau hasil akhirnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk faktor dominan yang mempengaruhi prestasinya itu paling besar ternyata dari ini apa tadi tuh yang ortu sama kebiasaan nih teman-teman. Kita bisa lihat untuk bar plotnya yang dukungan orang tua itu tinggi sekali, kemudian disusul dengan kebiasaan, motivasi, les, fasilitas. Jadi di sini fasilitas itu kurang mempengaruhi ya, dikalahkan oleh dukungan orang tua dan juga kebiasaan. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan pada saat tadi pembuatan datanya yang saya buat agar dukungan orang tua dan kebiasaan itu jadi yang paling berpengaruh. Oke, jadi itu saja mungkin yang dapat saya tampilkan. Selebihnya untuk lengkap penelitiannya seperti apa sudah saya cantumkan dalam poster saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.